Halo, kembali lagi. Masalah tuyul, bukan berfatwa nih. Nanti salah paham. Bukan berfatwa. Tuyul. Hanya nanti kok motivasi tuyul. Nggak apa-apalah. Kan nggak jadi masalah ya. Apa jadi masalah mungkin. Buah durian tuh kan kayak tadi lagi ya, buah durian itu tajam. Tapi kalau dibuka isinya manis. Yang manis, kalau yang pahit-pahit lah. Begitu. Tuyul sebangsa makhluk halus yang terkadang kasar. Iya kan? Terkadang kasar. Halus tapi terkadang kasar. Kenapa? Ini buat bukan membantah ya. Saya nggak mau bantah-bantahan. Buat bukan meluruskan ya. Karena saya bukan orang yang suka melurus-luruskan. Buat apa ya namanya tuh? Mengcounter bukan. Makhluk halus yang terkadang kasar buat yang menduga, mengira, loh kenapa halus tapi kok bisa terlihat, itu bisa terlihat lah, nggak ngerti juga. Secara penciptaan kan halus ya mereka tuh, karena tidak terlihat, tapi ada kalanya jadi kasar saat terlihat begitu, tapi tetap halus kan ya. Disebut makhluk halus tuh kan majas tuh, majas bahasa Indonesia, majas itu majas apa namanya, makhluk halus tuh buat penghalusan bahasa begitu, buat penghalusan bahasa lah. Ada yang menyebutnya siluman, silakan. Ada yang menyebutnya bangsa Abdul Jumud, silakan. Maksud jadi diam di bebatuan, di pepohonan, makhluk yang sebangsa gitu, silakan. Mungkin ada yang menyebutnya tuyul, ya silakan. Ada yang menyebutnya lain-lain, ya silakan lah. Jurig, ya silakan. Begitu. Itu kan penamaan, tapi secara golongan kan ya sama saja. Mungkin golongan yang seperti itulah mungkin dipahami, rasa yang harus memahami kan. Kalau kita heras, punya sifat keras, punya sifat angkuh dan sombong, pasti terus menentang begitu. Tuyul nih, saya ada tuyul, cuman ini ngerti kan, diperlihatkan ini, mengerti ya. Jadi tuyul tuh biasanya tuh katanya tuh kayak apa ya, sebangsa makhluk halus, sebangsa makhluk halus tuh yang bertubuh pendek dan botak, kepalanya botak, dan dipercaya dia tuh bisa mencuri uang, begitu ya, mencuri uang enggak atau gimana ya, bisa mengambil uang, bisa menghasilkan uang begitu ya, menghasilkan uang menghasilkan uang dengan pembahasan, menghasilkan uang dengan tulisan ilmiah, menghasilkan uang dengan pembicaraan, menghasilkan uang dengan mencuri, menghasilkan uang dengan mengambil, bisa kan ya. Ini memang menjadi misteri, memang mungkin sejak dulu ya, para ilmuwan apa ya, para peneliti itu ingin tahu tentang tuyul, cuman akalnya terlalu menolak duluan mungkin, sehingga tidak menemukan jalan keluarnya.
bukan akalnya, pikirannya mungkin ya, pikirannya terlalu menolak dulu, terlalu menolak dulu. Coba kalau mengikuti jalurnya dulu, mengikuti mereka yang memiliki jalur kepercayaan kepada tuyul, ikuti dulu jalurnya, baru mungkin bisa usul. Nggak apa-apa usul ya. Apa saya pernah melihat tuyul? Tidak. Nggak apa-apa kan. Tidak pernah melihat kok ngebahas, ya nggak apa-apa. Pernah lihat kentut? Nggak pernah. Cuman tahu bunyinya. Ya. Pernah lihat angin? Nggak pernah. Kecuali pas dikerok jadi merah. Tapi kita banyak kok guru-guru membahas angin. Guru-guru membahas, bahkan ada membahas macam-macam kentut, ada tuh. Jadi nggak perlu yang kita lihat yang dibahas itu. Pahami tidak? Apa sajalah. Membahas itu apa saja. Banyak yang bisa kita ambil. Sebab mungkin setiap apa yang kita pikirkan itu mungkin bermanfaat untuk orang lain. Jangan dikira tidak bermanfaat apapun. Asal bagaimana kitanya saja mengambil manfaatnya. Kan begitu ya. Seperti angin ini kita bisa mengambil manfaat. Udara kan bisa kita ambil manfaatnya, jelas. Atau hujan yang turun, mungkin untuk sebagian kan tidak bermanfaat. Katanya begitu, hujan, mau dagang jadi hujan, saya itu saya. Tapi kan yang lain banyak tuh yang mengambil manfaat, begitu. Jadi tidak bisa menilai keseluruhan untuk sebagian atau sebaliknya, sebagian untuk keseluruhan. Secara subjektif tidak bisa. Nah, itulah belajar yang kita kenal kearifan itu dari situ. Belajar kearifan tuh. Kita menerima pendapat orang begini saat berbeda dengan kita, ya tidak apa-apa. Kita menjelaskan dengan tidak mencaci maki, dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang kurang baik mungkin ya. Karena itu bukan apa ya namanya? Bukan budaya gitu. Ya asa kurang baik aja ya ke sesama manusia kan ya. Kita terima, nggak apa-apa, dia punya pendapat, kita punya pendapat, tidak melulu merasa benar, tidak begitu, paham ya. Nah, tuyul itu gitu, tuyul jadi sebangsa makhluk halus yang dipercaya dia tuh mungil, kecil dan botak begitu ya. Dipercaya juga bisa menguntit uang. Itulah tuyul. Apa benar adanya? Tidak tahu. Cuman yang tadi yang pernah saya bilang bahwa penamaan itu bisa bebas saja. Bagaimana tempat, bagaimana bahasanya. Yang penting yang kita ambil adalah bahwa kita mesti, kalau kita percaya yang begitu ya kita jagalah uang kita, kan begitu. Tuh manfaat kan ada doanya tuh kalau kita dapat uang, ada mantranya tuh, dapat uang simpan sehingga tidak diambil oleh tuyul, kan begitu ya. Yang gak nabung di bank tuh, yang disimpan di laci atau di mana biar nggak diambil tuyul begitu. Jadi kita waspada tuh perlu ya. Kita berdoa apa kan, motivasi kan begitu. Dipahami nggak? Paham kan ya.
hati Anda paham, saya tahu. Kok menebak-nebak hati? Enggak menebak-nebak hati, tapi pasti paham lah. Saya saja orang bodoh paham. Nah begitulah tuyul. Bahkan ada filmnya ya, dulu film tuyul. Tuyul, apa bisa dipanggil? Mungkin saja bisa. Ada tuh pernah saya dengar jual beli tuyul. Ada jual beli tuyul tuh. Waduh, jual beli tuyul. Ya saat dipakai jual beli ya terserah dia kan begitu. Ya, terserah dia itu. Pisau tajam. Saat kita dipakai benar, ngiris wortel, ngiris sayuran bagus, tapi saat kita pakai kurang baik, menodong lah, yang lain-lain lah, apa disalahin pisaunya? Ya tidak. Apa disalahin orang yang mempercayai pisau itu tajam? Ya tidak. Orangnya saja itu begitu kan? Paham? Ya paham lah pasti. Masa nggak paham? Salam alien ya. Ada jual beli tuyul, ada juga apa ya? Menjebak tuyul, ada tuh yang menjebak tuyul. Ada juga kata seorang paranormal, wah kutuyul, ada. Oh, oleh tuyul tuh diambil uangnya, ada yang begitu. Enggak apa-apa lah, kita ambil saja buah dari situ, ambil ya. Bagaimana kita mengamankan harta kita, uang kita khususnya begitu kan? Gitu saja ya, simpel kan? Simpel, nggak usah saling bantah membantah. Penangkapan tuyul ya silakan saja begitu. Apa bisa disalahin orang yang percaya tuyul? Ya tidak, itu kepercayaan dia, masa harus disalahin ya? Karena ada sebagian orang yang memanfaatkan tuyul itu. Begitu. Semoga sehat selalu ya. Sehat selalu, bahagia ya. Amin.